Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evander Raihan. Bagaimana kabar kalian? Terlebih dahulu, saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, kita masuk ke pembahasan bab 4, yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua subbab materi. Yang pertama yaitu tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang kedua tentang kehidupan sosial dan budaya. Nah, subbab materi yang pertama adalah keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kehidupan ekonomi Indonesia sangatlah sulit. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada faktor-faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah inflasi tinggi, blokade ekonomi oleh Belanda, serta kas negara dalam keadaan yang kosong. Nah, inflasi yang sangat tinggi ini terjadi karena beredarannya mata uang zaman pendudukan Jepang yang secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sekitar 4 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa itu diperkirakan sebesar 1,6 miliar. Kalau dirupiahkan, jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Kemudian bank tersebut dapat dikuasai oleh sekutu dan diedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar rupiah. Untuk keperluan operasi mereka, banyak sekali mata uang asing yang beredar di Indonesia, menyebabkan inflasi yang sangat tinggi pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab negara Republik Indonesia belum mempunyai mata uang baru sebagai penggantinya. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Indonesia, yaitu yang pertama, mata uang The Savage Bank, yang kedua mata uang Hindia Belanda, dan yang ketiga mata uang pendudukan Jepang. Upaya menembus blokade ekonomi Belanda. Yang pertama yaitu adalah usaha yang bersifat politis. Pemerintah Republik Indonesia mengirim bantuan beras kepada pemerintah India sebanyak 500 ton dengan harga yang sangat murah karena rakyat India dilanda bencana kelaparan. India kemudian berjanji untuk mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Jadi ada feedbacknya gitu loh. Yang kedua yaitu adalah usaha yang bersifat ekonomis, yaitu pemerintah RI mengadakan hubungan langsung dengan pihak luar melalui banking dan trading corporation atau disingkat PTC, bukan BTS ya. Kalau BTS mah Korea. Dampaknya adalah dibelinya barang-barang ekspor Indonesia oleh perusahaan swasta Amerika. Usaha-usaha tersebut dilakukan oleh pemerintah RI untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Ya, selanjutnya yaitu adalah mengatasi kesulitan moneter atau moneter. Nah, yang pertama yaitu pemerintah melakukan pinjaman nasional. Nah, pinjaman nasional ini diselenggarakan pada masa menteri keuangan
yaitu Insinyur Surahman atas persetujuan BPKNIP yang akan dibayar dalam waktu 40 tahun. Yang kedua yaitu pemerintah RI mengadakan konferensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti yang pertama yaitu adalah masalah produksi dan distribusi makanan, kemudian masalah sandang, dan yang ketiga yaitu status dan administrasi perkebunan. Yang harus kalian ketahui bahwasannya konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kehidupan sosial budaya. Nah, yang pertama yaitu adalah menghapus sistem diskriminasi. Nah, kemerdekaan Indonesia ini telah menghapuskan diskriminasi terhadap segenap warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi sudah tidak memandang ras atau suku dan bangsa gitu. Oke, yang kedua yaitu adalah sistem pendidikan nasional. Nah, salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesudah proklamasi, Ki Hajar Dewantara yang terkenal sebagai tokoh pendidikan diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Selanjutnya yaitu adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan ya. Jadi bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kuatnya semangat nasionalisme yang melampaui batas kedaerahan dan kesukuan. Nah, jadi bahasa Indonesia ini digunakan untuk kita berkomunikasi satu sama lain ya. Jadi kita bisa saling mengerti satu sama lain meskipun berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda etnis lah intinya. Jadi kita bahasa persatuan gitu. Sekian materi yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Maaf jika terdapat kekurangan pada materi yang saya berikan dan juga kesalahan perkataan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.